Silahkan. Ini di minggu ke-7 ya, pemuritan Ero bisa berakhir dengan luar biasa. Anak-anak begitu setia ya dalam pemuritan Ero. Kita lihat sampai hari ini ada begitu banyak anak-anak yang datang di ruangan ini untuk kita boleh sama-sama ya menyelesaikan pemuritan Ero hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Anak-anak saja nyanyikan. Sampai naikkan pujian ini sebagai doamu untuk engkau tetap setia melayani sampai akhir hidupmu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Tuhan, biar pujian ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Kalau Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, biar kami mau Tuhan untuk terus setia Tuhan dalam mengikut Engkau, dalam melayani Engkau Tuhan. Kau mau berikan hati kami, hidup kami buat Engkau Tuhan, biar untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.
Ya, saya mau panggilkan Kak Willy. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Iya. Apa kabarnya semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, SC banget. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir ya di akhir dari sesi kompletannya yang ya sudah kita jalankan beberapa minggu ini. Hari ini tentu di dalam perjalanan ada cerita-cerita yang indah, ada juga cerita-cerita yang kurang indah. Namun hari ini kita mau dengar kesaksian dari orang tua, Papa Mama Daniel. Silahkan. Iya. Ya, Daniel boleh berdiri. Mana anaknya? Mana anaknya? Iya. Silahkan. Wow. Beri tepuk tangan buat sekali lagi, beri semangat. Ya, Papa Mama Daniel boleh memperkenalkan diri, tak kenal tak sayang. Shalom, Papa Mama, kakak pembina, ya terima kasih ya. Kami orang tua dari Daniel Losia Bangun, saya Dani dan ini istri saya Imelda. Ya terima kasih juga kepada kakak-kakak pembina yang hebat, kami katakan, yang dengan setia membimbing untuk anak-anak kami. Nah, di sini kami sedikit sharing apa sebenarnya motivasi kami dengan setia terus mensupport Daniel. Kami sebagai orang tua menyadari bahwa sebenarnya Daniel ini adalah titipan Tuhan. Dia ini ibarat anak panah. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan, dia dititipi kami. Nah sekarang kami ditantang, apakah kami bertanggung jawab atau tidak. Nah, jadi dalam hal ini kami menyadari Daniel ini bisa dikatakan dia memiliki potensi. Anak-anak ini semuanya memiliki potensi. Kami sebagai pahlawan, orang tua sebagai pahlawan akan diuji. Apakah kami sudah mampu? Apakah kami nanti berhasil melepaskan mereka tepat menuju sasaran? Kenapa? Karena suatu saat kami menyadari sebagai orang tua, Daniel ini bisa saja harus sekolah di tempat lain, bekerja di tempat lain, bahkan di suatu saat kalau dia menikah pun mungkin di kota lain. Nah di situ nanti akan diuji, apakah kami sebagai orang tua sudah berhasil, sudah dikatakan sebagai pahlawan, melepaskan anak panah tepat menuju sasarannya di mana? Nanti akan dilihat, apakah Daniel di tempat barunya itu dia mempengaruhi orang lain, memberi dampak yang positif, atau malahan sebaliknya dia dipengaruhi. Nah di situ akan diuji. Nah oleh sebab itu, mulai dari aerocamp, aeroclass, permuritan itu terus kami kawal, kami bimbing, kami tanyain terus. Bahkan terakhir kami tanyakan, kamu selanjutnya ngapain? Ya direncanakan untuk ini, Pak, mau pelayanan. Siap ikut? Siap. Siap. Nah, kalau ditanya sekarang, apakah saya sama Daniel ini, kami sebagai orang tua tidak ada konflik? Konflik tetap ada. Konflik tetap ada. Itu sama seperti Israel dan Palestina juga ya kan, sampai sekarang nggak damai. Tapi mungkin intensnya itu udah lebih turun. Nah kalau selama ini kan, kalau dia misalkan saya pulang kerja gitu kan, saya kan tipenya dominan cermat. Kalau saya pulang, dia cerita, oh tadi saya dapat ini loh nilainya, bagus, hanya seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak ini tidak cukup seperti itu. Wah, kamu hebat. Nah, jadi sekarang saya sudah balik. Selama ini saya juga banyak melakukan koreksi. Kadang yang dilakukan positif juga bisa saya lakukan koreksi malahan. Jadi dia bingung.
Yang sekarang yang ada adalah saya lakukan afirmasi. Jadi karena saya menyadari kalau koreksi itu bisa dikatakan membunuh secara perlahan-lahan potensi dia. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah afirmasi, dan afirmasi. Nah, itu dari saya, mungkin istri saya mau menambahkan. Jadi setelah Daniel ikut Aerocamp, Aeroclass dan pemuritan, apakah Daniel berubah? Enggak sih ya Bapak Ibu ya, justru malah justru malah banyak konflik antara kita gitu ya. Tapi kami percaya ya, dia nggak seperti gaban ya Bapak Ibu, nggak seperti robot yang tiba-tiba sling berubah setelah ikut Aeroclass, Aerocamp dan pemuritan, kemudian komsel setiap Sabtu ya. Terima kasih buat Kak Kevin dan Kak Stevi ya, yang selalu WA walaupun nggak dibalas ya sama Daniel ya, Kak Kevin dan Kak Stevi ya, mohon maaf gitu ya. Nah tapi apakah terus berubah? Enggak sih ya Papa Mama ya, kita terus mau jadi Papa Mama yang membimbing anak-anak kita, yang terus memotivasi, memberikan afirmasi ya kepada anak-anak kita. Kita percaya anak-anak kita itu berharga di mata Tuhan ya. Mereka biji matanya Tuhan, mereka anak-anak yang luar biasa, yang memiliki potensi yang dahsyat ya. Kami sebagai Papa Mama terus mendukung anak kami ya. Kami juga percaya Papa Mama di sini juga terus ya, kita mendukung anak-anak kita untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan setelah pengutusan ini mereka akan diutus untuk melayani ya. Kami tanya, Daniel mau melayani? Mau mah gitu ya, mau Pak gitu ya. Nah Bapak Ibu, apakah mereka akan setia ya? Kita kawal ya Bapak Ibu ya. Kita terus membimbing, motivasi anak-anak kita supaya anak-anak kita tetap setia. Itu dari kami Kak. Terima kasih, luar biasa, kami sangat diberkati ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya benar, saya setuju. Anak-anak bukan robot ya, semuanya masih dalam proses. Tapi saya sangat percaya ketika anak-anak ada di dalam keluarga yang tepat, dalam komunitas yang tepat, maka dia akan bertumbuh sesuai waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Amin ya. Kadang kita nggak sabar ya, melatih mereka itu nggak sabar ya. Baik, hari ini juga ada satu anak yang jadi selama pemuritan Bapak Ibu, ini adalah kakak-kakak yang luar biasa. Boleh bangkit berdiri? Bangkit berdiri kakak-kakak. Ya, mereka belum sempurna ya. Kami juga belum sempurna, tapi sama-sama kita akan belajar. Kakak-kakak kok malu-malu? Ada anak-anak yang pembinanya belum hadir, boleh nggak disamper itu Clarina sendiri? Ya, disamperin, dideketin ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak yang luar biasa. Itu kakak saya. Ya, mencari kakaknya. Silakan duduk kakak. Hari ini ada satu anak yang mau bercerita dan bagaimana selama ini pembinaan dengan kakak-kakaknya. Boleh, Sam? Mau cerita? Tidak. Buat tangan dong, Sam. Iya. Sam, boleh bercerita siapa sih pembina kamu? Boleh diceritakan apa yang ada? Halo semuanya, Papa Mama, teman-temannya kakak. Jadi namaku Samuel, aku hari ini mau sharing, mau kesaksiannya sedikit aja tentang yang aku udah ikut selama pemuritan ini. Nah jadi BTW aku itu kakak pembinanya itu Kak Ezra sama Kak Christian, cuman itu. Nah jadi hari ini aku nggak mau banyak kesaksiannya. Nah jadi aku mohon maaf, mau lihat. Udah disiapkan seminggu lalu. Oke, jadi hari ini aku mau kesaksiannya tentang perubahan aku. Mungkin kalau ada, dan kalau nggak ada ya aku tetap sharing aja. Sama di sana bener nggak? Jadi waktu lagi pemuritan itu yang aku rasain itu seru banget. Kenapa? Karena kakaknya itu semangat ya kayak semangat. Kalau Ezra ini lincah gitu, kayak banyak ngomong sih, cuma seru juga. Kalau Kak Christian itu
ceritanya itu serius banget, cuma apa ya, maknanya itu bagus gitu. Nah, kadang juga waktu lagi pemuritannya dimulai itu kadang ada bercanda dikit, mungkin kayak cucu gitu, lu pasti bercandanya apa, cuma kadang ada waktu seriusnya juga gitu. Nah, terus ya aku nggak banyak sih, tapi aku itu paling ingat kata-kata Kak Ezra ini waktu lagi ngomong. Kita itu waktu lagi sesi apa itu aku lupa, tapi Kak Ezra aku paling ingat itu waktu Kak Ezra ngomongnya, kita itu bisa mendengar suara Tuhan itu dengan membaca Alkitab. Kenapa dengan baca Alkitab? Itu karena di Alkitab itu kita bisa ditegur dan kita bisa diberi pembelajaran. Contohnya seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu adalah pembelajaran. Nah sedangkan kita itu kalau dijelasin orang itu mungkin kurang ngerti. Nah terus kalau dijelasin sama Alkitab atau sama tulisan yang bukan langsung orang ngomong depan kita itu kadang lebih ngerti, entah kenapa kayak gitu. Misalnya kayak di Alkitab ini benar kata Kak Ezra gitu. Nah dari kata-kata itu sama langsung kayak langsung ingat terus sampai sekarang gitu. Nah terus ya itu aja. Terus ya perubahannya nggak ada sih, cuma meningkat aja gitu. Ya meningkatnya apa, kayak mungkin ya Kak Wiwi ya lihat ya, misalnya aku lagi saat teduhnya kadang bolong, kadang iya, kadang bolong, kadang enggak. Itu karena juga tergantung dari mama ingetin atau enggak. Jadi saat teduh gitu, kalau enggak kadang enggak gitu. Tapi kadang juga iya juga, tanpa diingetin juga langsung gitu. Tapi seringnya diingetin sih. Dan dari pemuritan ini apa ya, seenggaknya Sam itu mencoba buat saat teduh nggak bolong, mungkin masih bisa bolong, tapi seenggaknya setelah pemuritan ini mencoba buat berusaha nggak bolong dan nggak diingetin baru saat teduh gitu. Dah. Oke, beri tepuk tangan buat Samuel ya. Samuel ini rajin sekali mengirim saat teduh ke WA saya. Anaknya lebih rajin daripada Kak Wiwi ya. Iya. Jadi memacu saya karena dia hampir setiap hari ya kalau itu kirim ya. Terima kasih Papa Mama yang sudah mengingatkan. Mungkin mengingatkannya setiap hari ya. Ya. Hari ini anak-anak itu akan sudah menyiapkan sesuatu buat kakak-kakak, mereka mau berterima kasih ya. Oke. Sekarang. Ya, mungkin boleh ditayangkan Kak Sam videonya ya. Nah, adik-adik silakan diambil di sebelah sana pembinanya siapa. Kalau nanti ada kakak-kakak yang nggak dapat, berarti mungkin belum sempat tulis aja adik-adiknya ya. Kak Chris boleh bantu saya dibuka. Nah, sekarang tadi kakak udah briefing anak-anak perempuan sebelah kiri seminggu lalu, atau teman-teman udah siapin surat ya. Untuk kakak-kakaknya mereka belajar berterima kasih. Mari kita ya, silakan adik-adiknya yang perempuan sebelah kiri. Silakan teman-teman. Ya, silakan suratnya diambil. Ya, ucapkan sesuatu ke kakak-kakaknya. Thank you kakak sudah invest waktu buat kami. Katakan sesuatu, baca Kak. Baca. Ya. Helton ada Kak? Helton ada. Sampaikan sesuatu, kakaknya boleh kasih afirmasi. Tadi kita belajar dari papanya Daniel, kasih afirmasi. Terima kasih. Kalau kakak-kakaknya tidak ada di sini, mungkin sedang bertugas ya. Tidak apa-apa, nanti di jam semua kakak-kakaknya bisa hadir. Dan kakak-kakaknya kalau belum dapat, berarti
Dan Ya, aku thank you banget. baik. Oke. Oke. Kenapa Bapak Ibu hari ini Kak Isra kenal mana nih Kak Clayton yang suka WA. Mereka akan melatih anak-anak kita. Oke. Kak Kris, silahkan Kak Hari boleh. Ya, seperti yang tadi kesaksian dari Pak Daniel, Kega ini adalah mitra buat Bapak Ibu. Jadi bukan istilahnya bukan kita yang dititipin anaknya, diserahkan anaknya untuk dibina di sini supaya dia jadi benar, bukan ya. Jadi kita adalah mitra. Jadi pembina-pembina Kega di sini adalah mitra dari Bapak Ibu untuk kita sama-sama mendidik, mengajarkan anak-anak kita supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Inti dari Aerocamp itu seperti CG, ya. Dan Aerocamp ini dikemas sampai anak-anak itu melayani. Makanya kenapa hari ini kita milestone-nya itu sampai pada pembekalan kepada mereka untuk mereka siap untuk melayani. Apa sih yang mereka di dalam kelas Aeroclass itu mereka diberikan apa? Kalau Bapak Ibu mengikuti daripada pelajaran dari anak-anak itu, kita hanya memberikan basic dasar yang harus mereka punyai ketika mereka mau melayani. Yang pertama, kita mengajarkan hubungan mereka dengan Tuhan yang harus benar. Makanya kenapa kita selalu mereka kita minta juga, kita tantang mereka untuk 4M, untuk mereka melakukan baca Alkitab dan mereka sharing sesuatu apa yang firman Tuhan ngomong lewat firman Tuhan, untuk dibagikan, untuk saling accountability kepada siapa, kepada muridnya, kepada kakaknya gitu. Jadi ke Bapak Ibu juga mestinya sih bisa di sharing gitu ya. Maksudnya hari ini kamu dapat apa nak gitu, apa yang ini, kita dari situ kita bisa diskusi. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan, kita adalah membuka kesempatan kepada setiap Bapak Ibu untuk momen-momen yang ada yang kita create khususnya di Aerocamp, terus kemudian Aeroclass, untuk menjadi jembatan supaya Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan apa kita mewariskan iman percaya kita buat keturunan generasi berikutnya gitu, yaitu anak-anak kita. Benar apa seperti Pak Daniel tadi bilang, kita sebagai orang tua dalam kita berproses itu ketahuannya kapan kita bisa berhasil, dianggap berhasil sebagai orang tua, sampai nanti anak-anak ini memilih pasangan hidupnya. Benar nggak dia memilih pasangan hidup yang seiman? Benar nggak dia memilih yang sesuai dengan standar gitu loh? Ketika dia ada di dalam lingkungan sekolah, ya kalau mungkin dari Bapak Ibu yang sekarang anaknya misalnya kita cari sekolah Kristen yang bagus, oke, lingkungannya ini Kristen, tapi makin lama itu anak-anak akan semakin kita nggak bisa batasi lagi tuh. Jadi nanti apalagi nanti udah ke dunia kerja gitu, benar seperti yang tadi Bapak sampaikan, kapan akan teruji? Ketika dia ada di lingkungan yang kelihatannya berbeda dengan dia. Bisa, apakah dia akan dipengaruhi, apakah dia akan mempengaruhi. Itu yang menjadi nanti tolok ukur kita keberhasilan mendidik anak-anak kita. Apa yang kita terus apa yang saya harapkan Bapak Ibu lakukan, ya terus lakukan.
bagian Bapak Ibu untuk terus memuridkan anak-anak kita gitu. Kalau kita sekarang kan dari gereja kita itu kan dibilang apa? Pemuritan dalam keluarga Allah. Keluarga Allah itu termasuk siapa? Termasuk anak-anak kita. Jadi mari kita jangan hanya memuridkan keluarga yang lain, tapi muridkanlah juga anak-anak kita, supaya dari apa yang kita tabur hari ini kita akan tuai nanti ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah ada di dalam dunia yang lebih luas. Itu ya Bapak Ibu. Kalau ditanya pemuritannya udah selesai, pemuritan kalau saya rasa sih pemuritannya tidak akan selesai ya. Bapak Ibu juga kan tetap akan memuridkan anaknya sampai nanti sesudah menikah pun mungkin ketika mereka ada masalah mereka bertanya, kan itu juga dalam bentuk mentoring, dalam bentuk memuridkan juga. Jadi kalau ditanya anak-anak ini sudah selesaikan pemuritannya, jawabannya belum. Cuman yang sudah selesai apa? Jadwal yang maksudnya selama ini kita jadwalkan di minggu pertama dan minggu ketiga itu kita mulai maksudnya pemuritannya dilakukan nanti sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya merasa, Kak, aku mau curhat dong, atau aku, Kak, ada kejadian gini-gini, aku mau minta pendapat atau mau meminta afirmasi, silakan aja gitu. Jadi kita tidak menjadwal pemuritannya, tapi adik-adik ini bisa terus berkomunikasi dengan kakak-kakak pembinanya. Itu ya, kakak-kakak pembinanya siap ya? Oke, terima kasih. Nah, terus yang saya mau inginkan lagi adalah mulai minggu depan itu anak-anak kita mulai langsung terjunkan untuk melayani. Jadi mohon dari Bapak Ibu, kami coba aturkan jadwalnya ya. Jadi boleh ditampilkan Kakak Sam. Nah, ini silakan nanti dilihat nama anaknya, nanti juga mungkin diingetin. Anak-anak juga ingetin sendiri ya, jadwalnya di mana. Kalau lupa nanti bisa nanya. Tapi ini yang buat Batita Balita pagi. Belum. Yang pagi itu yang jam berapa sih Kak? Yang pagi itu seperti ibadah yang pertama, yaitu jam 8. Jam 8 seperti ibadah keluarga. Dan yang kedua ini nanti mulainya jam 10:30. Gitu ya. Yang ini kelas kecil besar pagi. Nama-namanya ada di sana. Kelas pagi. Oke. Terus boleh kelas Batita Balita. Udah langsung siang. Batita Balitanya belum. Nah, siangnya. Nah, yang siang ada 4. Oke. Kalau udah boleh kelas besar, kecil besar siang aja. Pagi kan tadi udah. Ya. Oke. Udah. Semuanya yang hadir di sini udah ngeliat jadwalnya kapan? Ya, melayaninya kapan? Oke. Kami mengharapkan sih anak-anak ini setia dalam melayani juga Bapak Ibu. Jadi mohon dukungannya untuk anak-anak juga bisa melayani
belajar untuk melayani daripada adik-adiknya di kelas. Oke. Nah, nanti tim Ero ini selama mereka melayani, kami akan kasih pinjam rompi. Ada tulisannya Ero Team. Ya. Jadi nanti selama mereka melayani di kelas, jadi supaya ketahuan, karena kan kelasnya khususnya di kelas kecil besar ini kan, dia jadi lagi peserta apalagi melayani gitu. Jadi ini dilakukan untuk mereka bisa dibedakan, oh dia lagi ibadah atau dia lagi melayani, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Dari saya itu, sebelum saya mau minta anak-anak boleh menghampiri dari papa mamanya, kita mau doain bareng untuk anak-anak kita, untuk mereka boleh siap menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Boleh adik-adik samperin papa mamanya akan mendoakan. Nanti kakak akan tutup bareng. Ya, silakan Bapak Ibu ambil waktu sebentar, ngobrol sebentar sebelum kita nanti berdoa sama-sama. Maaf ya. Untuk mereka boleh siap dipakai untuk melayani Tuhan. Dimanapun mereka akan ditempatkan, biarlah Tuhan yang menolong supaya anak-anak boleh bertumbuh terus. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, pewahyuan yang baru. Untuk orang tua boleh mendidik, membesarkan kehidupan setiap kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, sukacita yang daripada surga terus dalam setiap keluarga yang ada, dalam mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan, untuk boleh menjadi teladan juga buat keluarga-keluarga yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin.